Tama tersenyum dan berkata, jangan terlalu tidak sabar dalam pelatihan seni bela diri. Banyak orang telah berlatih keras selama beberapa tahun sebelum benar-benar memasuki Tao. Kamu baru saja memulai, jadi wajar jika kemajuanmu menjadi lebih lambat. Johan berkata sambil tersenyum, Tuan Renza, saya juga telah menemukan jawabannya. Saya sudah agak tua dan sudah terlambat untuk bergabung dengan profesi ini. Tidak realistis mengharapkan pencapaian yang terlalu tinggi. Bagaimanapun, sekarang kita memiliki kesempatan seperti itu, kita akan belajar dan berlatih bersamanya. Tentu saja semua orang akan senang jika kita bisa mempraktikannya. Jika kami tidak bisa mempraktikannya, kami akan menganggapnya sebagai penguatan tubuh kami. Tama mengangguk dan berkata setuju. Lebih baik jika kamu memiliki mentalitas seperti itu. Saat dia mengatakan ini, Tama memikirkan sesuatu dan tiba-tiba bertanya kepadanya. Ngomong-ngomong, Johan, apa ada berita tentang Tuan Leo dari Devano baru-baru ini? Johan segera menggelengkan kepalanya dan berkata, kembali ke Tuan Renza. Setelah Anda meminta saya untuk sukses dan menjadi agen keluarga Renza di Jakarta dan bahkan seluruh provinsi. Saya sering berkomunikasi secara pribadi dengan agen keluarga Renza di tempat lain. Dan mereka sering mendiskusikan Tuan Leo. Tidak ada yang punya kabar tentang dia. Tama mengangguk sedikit dan menghela nafas sedikit. Sepertinya dia tidak akan muncul lagi untuk sementara waktu. Johan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Renza, kemana dia pergi? Bukankah dia selalu setia pada keluarga Renza? Kenapa dia tiba-tiba pergi tanpa pamit? Tama berkata, aku tidak begitu paham tentang hal ini. Tapi berdasarkan pemahamanku tentang dia, aku yakin dia bukanlah orang jahat. Apalagi orang yang tidak setia. Dia tidak akan menyakitiku atau keluarga Renza. Pasti ada alasan kenapa dia tiba-tiba pergi tanpa pamit. Jika waktunya tepat di masa depan, kita mungkin masih menerima kabar darinya. Saat dia mengatakan itu, pertanyaan itu muncul lagi di benak Tama. Dulu, dia merasa Leo bekerja untuk ayahnya. Namun, Leo pergi tanpa pamit, dan kemungkinan besar dia meninggalkan album fotonya. Ini mungkin berarti Leo memiliki loyalis lain di belakangnya. Terlebih lagi, dilihat dari kepribadian Leo, tingkah lakunya yang konsisten, dan petunjuk bahwa album foto yang ditinggalkannya membawa keberuntungan baginya. Dia dan orang yang dia setiai seharusnya tidak menjadi musuhnya. Bahkan mungkin pasukan sahabatnya sendiri. Namun, dia tidak bisa mengetahuinya. Karena dia adalah tentara yang bersahabat, mengapa dia harus bersembunyi di kegelapan? Bukankah lebih baik jika mereka semua bertatap muka, mengobrol terus terang, dan melawan musuh bersama-bersama? Sejak dini hari, lalu lintas sangat lancar dan kendaraan melaju kencang. Setengah jam kemudian, kendaraan sampai di pintu masuk Villa Thomas. Melihat plakat besar di Villa Thomas, Tama menarik kembali pikirannya dan berkata kepada Johan, "Oke Johan, aku akan keluar dari mobil di sini, silakan lakukan pekerjaanmu." Johan berkata dengan hormat, "Baik, Tuan Renza." Karena itu, dia memarkir mobilnya di luar gerbang villa. Saat ini, pintu villa terbuka, dan Thomas, istrinya, dan Jaya keluar bersama. Mereka bertiga berjalan mantap menuruni tangga dengan cepat. Sebelum Tama keluar dari mobil, dia bertanya kepada Johan, "Johan, apa yang sedang sibuk dengan Alvin akhir-akhir ini?" Johan buru-buru berkata, "Tuan Renza, Alvin telah bertanggung jawab atas bisnis saya sebelumnya baru-baru ini. Anak tua ini melakukan pekerjaannya dengan baik. Ya, setidaknya lebih baik dari saya, dan kinerja serta pendapatan telah meningkat secara signifikan." Tama mengangguk dan bertanya, "Berapa banyak yang bisa kamu peroleh dari bisnismu dalam setahun?" Johan berpikir sejenak dan berkata, "Di masa lalu,
tidak termasuk orang yang memakan kuda dan memberi makan orang serta segala jenis makanan. Jumlah yang bisa saya terima hanya di atas 100 juta. Tapi sekarang saya menerima lebih banyak perhatian. Nona Linda selalu menjagaku dengan baik. Grup juga memiliki banyak bisnis yang tidak cocok untuk saya majukan. Ditambah beberapa bisnis keluarga Renza, pendapatan bulanan saat ini hampir 500 hingga 600 juta. Dan jika dihitung dalam setahun, diperkirakan sekitar 700 miliar. Tama mengangguk dan berkata, terakhir kali aku mengalahkan Adi dengan tipis. Alvin berkontribusi banyak. Aku menjanjikan kepadanya kemakmuran dan kekayaan seumur hidup. Namun, dia memiliki potensi yang besar dan tidak pantas memberinya sejumlah uang sekaligus. Kamu dapat menggunakan tangan tersebut untuk memberinya 30% dari pendapatan bisnis. Orang yang dapat melakukan lebih banyak pekerjaan akan mendapatkan lebih banyak. Aku akan mengisi kembali 30% untukmu ketika waktunya tiba. Johan buru-buru berkata, Tuan Renza, saya di sini hari ini karena dukungan Anda. Bagaimana saya bisa meminta sejumlah kecil uang darimu? Tama melambaikan tangannya dan berkata, satu kode dapat dikembalikan ke kode lain. Adalah prinsip untuk menggunakan uangmu sebagai bantuan kepadaku. Setelah itu, dia melihat Thomas dan yang lainnya menunggu dengan hormat di luar mobil. Dan berkata kepada Johan, masalah ini sudah diselesaikan, tidak perlu bicara lebih banyak. Melihat desakan Tama, Johan tidak punya pilihan selain mengangguk dan setuju. Kemudian segera keluar dari mobil dan berbelok ke kanan untuk membukakan pintu untuk Tama. Tama keluar dari mobil, dan Thomas serta 3 orang lainnya berkata dengan hormat. Halo, Tuan Renza. Tama mengangguk sedikit dan berkata, aku di sini untuk menemui Nona Isyana. Jaya buru-buru berkata, Tuan Renza, Nona secara khusus memintaku datang ke sini untuk menjemputmu. Dia sudah menunggumu di halaman lantai paling atas. Oke. Tama tersenyum dan berkata pada Johan. Oke, Johan, kembalilah. Ingat apa yang aku katakan, hari ini tinggalkan saja. Johan berkata dengan hormat, jangan khawatir, Tuan Renza, saya akan melakukan semuanya hari ini. Tama mengangguk sedikit, mengucapkan selamat tinggal padanya. Dan berjalan ke Villa Ungu bersama Thomas, Jaya, dan yang lainnya. Sesampainya di tangga batu menuju halaman atas, Tama berkata kepada mereka bertiga, kalian bertiga pergi dan lakukan pekerjaan kalian. Saya bisa naik sendiri. Thomas bertanya dengan hormat, Tuan Renza, apa Anda ingin tinggal untuk makan siang? Saya bisa membiarkan orang mempersiapkannya terlebih dahulu. Tama juga berpikir untuk menemui neneknya setelah bertemu Isyana. Dan harus kembali ke rumah Andara hari ini, jadi dia tersenyum dan berkata, ada yang harus kulakukan pada siang hari, jadi aku tidak akan makan di sini. Thomas mengangguk dan melihat Tama pergi ke halaman lain. Sesampainya di depan pintu villa, Tama baru saja hendak mengetuk pintu ketika dia mendengar suara manis Isyana seperti burung. Tuan muda, langsung masuk saja. Pintunya tidak dikunci. Hati Tama terasa seperti genangan air jernih yang tertiup angin musim semi. Dengan sedikit gerakan, dia membuka pintu halaman dan melihat Isyana. Mengenakan hanfu, duduk anggun di meja teh di bawah pohon, merebus air dan membuat teh. Melihat Tama masuk, Isyana tidak menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Dia dengan rapi menyingkirkan ketel berisi air mendidih. Berdiri dan menepuk ujung roknya dengan lembut menggunakan tangan putih rampingnya. Kemudian berlari menemui Tama. Saat dia berdiri di depan Tama, dia mengangkat kepalanya untuk melihatnya dan berkata dengan gembira, aku telah merindukan siang dan malam. Tuan muda akhirnya kembali. Setelah itu, tanpa menunggu jawaban Tama, dia meraih tangan kanan Tama dan berjalan menuju pohon.
Pada saat yang sama, dia menunjuk dengan tangannya yang lain ke sebuah cabang setinggi lebih dari setengah meter di tepi kolam air panas. Dan berkata dengan penuh semangat, "Lihat, Tuan, pohon teh Ibu Puca telah menumbuhkan 96 daun." Oh, Tama tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut. "Dia tumbuh cukup cepat. Apa kamu menghitung setiap hari?" "Ya," Isyana berkata dengan gembira, "aku menghitungnya setiap pagi dan sore. Aku telah menghitung baru-baru ini." Kecepatan perkecambahannya cukup cepat. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.